Halo guys, pernah nggak sih ngerasa kayak lagi dikejar-kejar debt collector? Padahal cuma telat bayar tagihan internet. Atau mungkin gajian udah habis duluan sebelum gajian, gara-gara harus bayar cicilan. Nah, kalau iya, berarti kita senasib sepenanggungan. Utang emang suka jadi drama tersendiri dalam hidup. Tapi tenang aja guys, kalian nggak sendirian. Banyak banget orang yang juga lagi berjuang buat keluar dari jerat utang. Yang penting, kita harus tahu dulu apa aja sih kesalahan-kesalahan yang bikin kita susah banget lepas dari jeratan utang ini. Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas 7 kesalahan fatal yang sering banget orang lakuin saat berusaha keluar dari utang. Nggak cuma itu, gue juga bakal ngasih tahu solusinya, biar kalian bisa langsung terapkan dan segera terbebas dari jerat utang. Yuk, langsung aja kita mulai. Kesalahan pertama yang sering banget dilakukan orang adalah nggak punya rencana yang jelas buat ngelunasin utang. Banyak yang mikir, bayar minimum payment aja tiap bulan, nanti juga lunas sendiri. Eits, tunggu dulu. Bayangin deh, kalian lagi naik kapal, terus tiba-tiba kapalnya bocor. Apa yang bakal kalian lakuin? Masa iya cuma ngelapin air yang masuk tanpa nyari tahu di mana lubangnya? Sama kayak utang guys, kalau cuma bayar minimum payment tanpa strategi yang jelas, ya utangnya nggak bakal kelar-kelar. Nah, solusinya gimana dong? Pertama, catat semua utang kalian, mulai dari jumlahnya, bunganya, sampai minimum paymentnya. Jangan lupa utang kecil-kecil juga dicatat ya, karena biasanya bunganya gede-gede. Kedua, tentuin prioritas pembayaran. Kalian bisa pakai metode debt snowball atau debt avalanche. Debt snowball itu fokus ngelunasin utang yang paling kecil dulu, sementara debt avalanche fokus ngelunasin utang dengan bunga tertinggi. Terakhir, tentuin tujuan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, gue harus lunasin utang kartu kredit A dalam 6 bulan, atau gue harus bebas utang dalam 3 tahun. Dengan tujuan yang jelas, kalian bakal lebih termotivasi buat ngelunasin utang. Kesalahan kedua yang gak kalah sering adalah gali lubang tutup lubang, alias ngutang lagi buat bayar utang lama. Kayaknya familiar ya sama kebiasaan satu ini? Awalnya sih, mungkin kelihatan kayak solusi cepat dan praktis. Tapi guys, ini tuh sama aja kayak kalian lagi lari di tempat. Utangnya nggak berkurang, malah nambah banyak karena bunganya. Contohnya gini deh, misalkan kalian punya utang kartu kredit 10 juta dengan bunga 18% per tahun. Terus, kalian ngambil pinjaman online dengan bunga 24% buat nutupin utang kartu kredit itu. Kira-kira apa yang terjadi? Yap, utangnya bukannya lunas, malah makin bengkak. Solusinya, stop kebiasaan buruk ini sekarang juga. Hindari ngutang lagi, seberat apapun keadaannya. Fokus aja dulu buat ngelunasin utang yang udah ada. Kalau emang butuh uang banget, coba deh jual barang-barang yang udah nggak kepake atau cari penghasilan tambahan. Jangan langsung lari ke pinjaman sebagai solusi pertama. Oh iya, satu lagi, jangan takut buat negosiasi sama pihak kreditur. Siapa tahu, mereka bersedia nurunin bunga, atau ngasih keringanan pembayaran. Kesalahan ketiga yang sering bikin orang susah keluar dari jerat utang, adalah nggak mau mengubah gaya hidup. Padahal, ini penting banget guys. Coba deh kita ngaca sebentar. Masih sering jajan-jajan nggak penting. Atau mungkin masih suka lapar mata lihat diskonan di online shop. Nah, selama utang masih menumpuk, ada baiknya kita tahan dulu deh hasrat konsumtif kita. Ingat, setiap rupiah yang kita keluarin buat hal-hal yang gak penting, itu sama aja kayak kita ngehambat proses pelunasan utang. Solusinya, yuk, mulai sekarang kita buat anggaran yang ketat. Bedain mana kebutuhan dan keinginan. Tahan dulu deh keinginan buat beli barang-barang yang belum tentu kita butuhin. Ganti liburan mahal ke luar negeri dengan staycation di rumah, atau explore tempat-tempat gratis di sekitar kita. Masak sendiri di rumah juga bisa jadi alternatif hemat dan sehat loh. Ingat guys, pengorbanan ini cuma sementara kok. Setelah utang lunas, kita bisa kembali menikmati hidup dengan lebih tenang dan nyaman. Kesalahan keempat yang sering bikin orang terjebak utang adalah nggak punya dana darurat. Padahal, dana darurat ini penting banget guys. Buat jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga, kayak sakit atau kecelakaan. Bayangin deh, tiba-tiba mobil kita mogok dan butuh biaya perbaikan yang nggak sedikit. Kalau kita nggak punya dana darurat, apa yang bakal kita lakuin? Yap, terpaksa ngutang lagi deh.
Nah, supaya kita nggak terjebak dalam lingkaran setan utang, yuk mulai sekarang kita sisihkan sebagian uang kita buat dana darurat. Nggak perlu langsung gede-gedean kok. Mulai aja dulu dari nominal yang kecil, misalnya 1 juta rupiah. Nanti kalau udah terbiasa, bisa ditingkatkan secara bertahap. Simpan dana darurat di tempat yang aman dan mudah diakses, tapi nggak gampang tergoda buat dipakai, misalnya di rekening tabungan terpisah. Ingat, dana darurat ini cuma boleh dipakai buat keadaan darurat aja ya guys. Jangan dipakai buat jajan atau liburan, apalagi buat shopping online. Kesalahan kelima yang sering disepelekan adalah mengabaikan kesehatan mental dan emosional. Guys, hidup dengan utang itu berat loh. Nggak cuma nguras dompet, tapi juga bisa bikin stres, cemas, bahkan depresi. Kalau udah gitu, kita jadi susah berpikir jernih dan malah ngambil keputusan yang salah, termasuk dalam hal keuangan. Nah, penting banget buat kita jaga kesehatan mental dan emosional, terutama saat lagi berjuang ngelunasin utang. Caranya? Banyak kok. Kita bisa curhat sama keluarga atau sahabat terdekat. Ceritain aja apa yang kita rasain, biar beban di hati jadi lebih ringan. Selain itu, kita juga bisa ikutan komunitas atau grup support yang isinya orang-orang yang lagi berjuang ngelunasin utang juga. Di sana, kita bisa saling sharing dan menyemangati satu sama lain. Jangan lupa juga buat lakuin hal-hal yang bikin kita happy, kayak olahraga, meditasi, atau nonton film favorit. Ingat guys, kesehatan mental so penting dengan kesehatan fisik. Kesalahan keenam yang sering bikin orang gagal nabung dan ngelunasin utang adalah nggak pernah ngelacak pengeluaran. Gimana mau tahu uangnya habis kemana aja? Kalau kita sendiri nggak pernah nyatet, mungkin kita ngerasa udah hidup hemat, tapi kok uangnya tetap aja habis nggak tahu kemana. Nah, bisa jadi ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang nggak kita sadari, tapi kalau diakumulasikan jumlahnya lumayan besar loh. Solusinya? Gampang banget. Di era digital kayak sekarang ini, udah banyak banget aplikasi keuangan yang bisa bantu kita ngelacak pengeluaran secara otomatis. Tinggal download aja di smartphone, terus catat setiap pengeluaran kita, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah itu, analisis deh pengeluaran kita selama sebulan terakhir. Kira-kira, pos pengeluaran apa aja yang bisa dihemat atau bahkan dihilangkan. Dengan ngelacak pengeluaran, kita jadi tahu kemana aja uang kita mengalir, dan bisa lebih mudah buat ngatur keuangan kita. Kesalahan terakhir yang sering bikin orang susah keluar dari jerat utang adalah terlalu fokus pada jangka pendek. Mereka cuma mikirin gimana caranya supaya utangnya lunas bulan ini, tanpa mikirin strategi jangka panjang. Padahal, ngelunasin utang itu kayak lari maraton guys. Butuh waktu, tenaga, dan strategi yang matang. Kalau kita cuma fokus sama sprint pendek, kita bakal cepet kehabisan napas dan nggak sampai ke garis finish. Nah, mulai sekarang, yuk kita ubah mindset kita. Jangan cuma mikirin gimana caranya supaya utangnya lunas bulan ini, tapi juga pikirin gimana caranya supaya kita bisa bebas utang selamanya. Setelah utang lunas, apa yang mau kita lakuin? Nabung buat beli rumah, jalan-jalan keliling dunia, atau mungkin mulai investasi. Tentukan tujuan jangka panjang yang ingin kita capai, dan buat rencana keuangan yang matang buat mewujudkannya. Ingat guys, hidup ini bukan cuma tentang melunasi utang, tapi juga tentang meraih mimpi-mimpi kita. Nah, itu tadi 7 kesalahan fatal yang bikin kita susah keluar dari jerat utang. Gimana guys? Ada yang familiar dengan kebiasaan kalian? Ingat, ngelunasin utang emang butuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi percayalah, hasilnya sepadan kok. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan di atas dan menerapkan strategi yang tepat, kita bisa mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Jangan lupa, ini adalah perjalanan guys. Akan ada saatnya kita merasa lelah, jenuh, bahkan putus asa. Tapi, jangan pernah nyerah. Teruslah belajar, berjuang hingga tayo kita pasti bisa keluar dari pencil dan meraih mimpi-mimpi kita.